Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, serta masih semangat menjalankan aktivitasnya. Tentu senang sekali rasanya saya, Fiorina Jeretno, dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam beberapa waktu ke depan dalam program spesial kita siang hari ini, program Bincang Kota edisi Selasa 18 Juli 2023. Tentu Tribun Timur telah mengundang dan juga menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya kompeten dan berbagi pengalaman dengan Tribuners dan juga membagikan informasi aktual, informatif, menarik, serta perlu kita perbincangkan. Nah, kesempatan yang satu ini pada hari ini tepatnya kita akan membahas terkait hemat air bersih di musim kemarau bersama narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa. Dengan adanya sosok beliau ini bisa menggeliat kemajuan bagi perusahaan PDAM Kota Makassar. Untuk itu sudah hadir bersama Vio ada Bapak Benny Iskandar selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau PDAM Kota Makassar, dan langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Boleh menyapa Hai Tribuners dulu, Pak? Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar Pak Benny? Alhamdulillah hari ini sangat-sangat baik. Sangat baik, Pak. Kalau misalnya aktivitas di hari ini, Pak, khususnya mungkin sudah menjalankan aktivitas apa saja nih, Pak? Ya, pagi kita tanda tangan berkas, ya siangnya terima tamu, terus mengikuti undangan-undangan untuk direksi. Itu aja. Jadi memang kalau aktivitas sehari-hari itu lebih banyak di administrasi begitu ya, Pak? Tanda tangan gitu. Ya, porsi administrasinya bisa sampai 40%. Oh, oke. Ya. Berarti sisanya mungkin 60%-nya kegiatan apa nih, Pak? Iya, kegiatan terima tamu, kunjungan, terus undangan dari pemerintah kota. Itu Termasuk harus, mungkin berbagi kepada ya, masyarakat begitu ya, melalui media seperti ini ya, Pak? Betul. Oke, Pak. Mungkin juga bagi Tribuners ingin berkenalan, Pak. Ya. Di momen-momen tertentu mungkin Pak Benny sudah tampil begitu di tayangan podcast dan juga di pemberitaan, Pak. Untuk itu, Pak, Vio mewakili Tribun Timur mengucapkan selamat, Pak. Pak Benny Iskandar sudah mendapat penghargaan sebagai pemimpin terpopuler di media pemberitaan online subkategori Direktur Utama BUMD dan Perusahaan Layanan Daerah 2023, ya. Pak. Alhamdulillah biasa, itu kan tidak lepas dari bagaimana hubungan kita dengan media. Hubungan kita dengan para Tribuners yang selalu mengikuti medsos-medsos Perum Daerah Kota Makassar. Mereka pasti berkontribusi sehingga saya pada saat itu mendapat penghargaan dari GP Awards yang dilakukan oleh Humas Indonesia. Oke. Dan itu Pak mungkin maksudnya berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang dikabarkan begitu ya Pak, terkait sosok Pak Benny Iskandar, mungkin kalau yang diketahui oleh Pak Benny sejak tahun berapa nih Pak pemberitaan-pemberitaan itu mulai muncul? Ya, sejak saya pertama kali ditunjuk jadi pejabat di Perum Daerah Kota Makassar. Kemudian kalau kontestasi yang dilakukan oleh GP Award kemarin, itu saya mau terima karena memang melalui seleksi dari seluruh peserta Indonesia, seluruh direktur BUMD yang berjumlah 3.700 yang kemudian melalui tes, melalui screening, akhirnya ya alhamdulillah kita masuk menjadi Direktur Utama terpopuler. Oke, luar biasa ya Pak. Berarti ini adalah salah satu pencapaian terbesar atau mungkin sudah ada sebelumnya nih Pak? Sebelumnya ada. Cuman saya kan selalu punya prinsip penghargaan itu jangan yang harus benar-benar objektif. Oke. Bukan yang dibeli, apalagi yang dibayar. Nggak mau saya. Karena kinerja itu kan ukurannya harus objektif. Benar. Nggak subjektif. Untuk mengukur itu Pak, mungkin mendapat masukan dari masyarakat kah? Atau seperti apa Pak indikator ketika objektivitas itu terukur Pak? Ya, indikator itu kan bagaimana kita mengejawantahkan posisi kita sebagai Direktur Utama. Direktur Utama itu harus tahu, melihat, dan merasakan. Benar. Tahu, melihat, dan merasakan, kita harus turun ke bawah. Dan harus juga merasakan, paling tidak kita merasakan dulu seperti apa pegawai kita di dalam. Baru kita ke masyarakat. Sehingga kita dalam mengambil kebijakan, itu terukur. Oke. Berarti harus based on experience ya Pak? Oke. Dan bagaimana mengetahui sesuatu, mengambil kebijakan harus merasakan dulu ya Pak, gimana di lokasi dan bagaimana strategi yang akan dilakukan dan sebagainya Pak. Tapi Pak, mungkin kalau penghargaan sebelumnya tentunya pasti berkesan juga, apalagi yang terbaru ini gitu ya Pak, mendapat lagi.
adakah Pak perbedaan yang mungkin signifikan dari mungkin jabatan sebelumnya dan di jabatan sekarang ini? Saya sih melihatnya semua penghargaan itu menjadi trigger buat saya, Oke. menjadi motivasi buat saya untuk lebih baik. Hmm. Saya tidak mau euforia dengan pengakuan-pengakuan seperti itu. Justru pengakuan itu menjadi tolak ukur saya untuk bekerja lebih keras dan lebih baik. Bahkan Pak, kalau prinsip bekerjanya Pak Beni bisa menghasilkan katanya sejak Pak Beni duduk sebagai dirut utama gitu ya Pak, ada kenaikan 100% bahkan dari perusahaan PDAM itu sendiri Pak. Benarkah seperti itu? Yang faktanya sebenarnya di 2022 itu perusahaan umum daerah ilmu Kota Makassar sejak berdirinya selama 98 tahun kami bisa melunasi akumulasi hutang kami. Oke. Kemudian di 2022 pun capaian kita mendapatkan laba 27 miliar. Jadi posisi sekarang di 2023 ini Perumda Kota Makassar adalah perusahaan yang sehat dan laba. Itu aja capaian yang sebenarnya menjadi challenge saya ke depan. Mempertahankan itu kan lebih sulit daripada meraih. Benar. Mungkin ada strategi khusus Pak, kalau Pak Beni mungkin selain terjun begitu merasakan langsung di lokasi, strategi apa sih yang dilakukan Pak Beni untuk bisa mempertahankan nih maintenance sesuatu yang sudah didapatkan dari sejak Bapak menjabat begitu hingga saat ini dan nantinya mungkin berakhir jabatannya Pak? Yang saya rasakan sih kita harusnya memang lebih humanis kepada orang, kepada siapapun, baik kepada masyarakat, kepada internal perusahaan. Kalau kita memposisikan diri sebagai pemimpin yang humanis, ya tentu kan kita siap dihujat, siap dikritik. Berarti kan Pak kita Beni, pelayan. Oh ya, Pak Beni udah merasakan hal itu Pak? Ya sudah lah. Oke. Dan hari ini pun ya, ke depan pun akan begitu. Berarti Pak Beni ini tidak menutup diri begitu ya, ketika ada kritikan, masukan, saran dan sebagainya boleh, sangat welcome ya Pak? Ya, kalau kita berani aktif di medsos, konsekuensinya kan kita harus berani dihujat. Konsekuensinya kita harus berani dikritik. Karena apapun yang kita posting, penafsiran komentar orang di komentar kan macam-macam. Dan itu ya konsekuensi. Tapi kalau nggak mau dihujat, jangan bermedsos. Jangan bermedsos lah ya. Iya. Ya karena tidak sedikit juga Pak orang-orang mungkin ingin terjun ke sosmed, tapi tidak paham dengan lika-liku kehidupan sosmed Pak. Saya sih lebih suka kalau banyak hater buat saya. Artinya saya lebih paham kekurangan saya seperti apa. Iya, dan juga haters itu kan lebih peduli ya Pak. Bisa melihat kita, mengkritik kita, berarti ada kepedulian yang mereka perlihatkan kepada kita. Gitu. Baik. Kalau masih diomongin masih baik. Coba kalau nggak diomongin orang lain, berarti nggak populer lagi kan? Benar. Iya betul. Berarti ada value Pak yang lebih dibanding orang lain. Ketika kita ada dapat komentar, baik itu mengenakan atau tidak mengenakan ya Pak. Iya. Tapi saya rasa Pak Beni Iskandar deal with it dan let it flow aja ya Pak. Let it flow. Apapun yang mungkin menjadi masukan bagi Pak Beni. Let it flow itu mengalirkan pengabdian. Biarkan dia mengalir. Iya, mengalir seperti air yang kita akan bahas ya Pak. Iya. Pak mungkin kita sebelum masuk Pak, tentunya tadi kita sudah berkenalan dan jika berbicara tentang air bersih di musim kemarau Pak, ini kan menjadi antisipasi juga bagi masyarakat Kota Makassar. Apakah memang seperti itu yang akan terjadi atau malah stagnan atau maksudnya air itu akan tercukupi dan sebagainya. Tapi itu Pak, sebelum itu kita akan membahas dan bertanya Pak ya, kalau dari Tribuners mungkin mau mengetahui terkait cakupan air, distribusi air maksud saya di Kota Makassar saat ini mungkin sudah di angka berapa Pak? Cakupan pelayanan kita hari ini tuh di 69%. 69%. Ya, jadi target yang saya harus raih ke depan harus 85%. Kemudian cakupan distribusi ke pelanggan kami itu sekarang 179.000 yang aktif. Ada yang non aktif sekitar 28 ribuan lah. Jadi kalau ditotalin semuanya 179.000, ya kurang lebih 220 ribuan lah pelanggan kita. Yang aktif ya Pak? Ya, yang aktif dan non aktif. Yang aktif 179.000. Dan ya, total dari semua itu ada 220 ribuan. Gimana Pak menangani banyaknya permintaan ini Pak? Ya kita harus melayani. Kita nggak bisa ongkang-ongkang kaki duduk di belakang meja. Karena di pendirian perusahaan juga sudah dikatakan bahwa perusahaan air minum
umum Kota Makassar itu memberikan pelayanan air bersih. Nah, memberikan pelayanan ke masyarakat kan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Benar. Paling tidak, kalau prosentasinya masih lebih banyak yang puas, kita harus lebih bekerja keras. Itu aja, jadi saya sering turun, kemudian sering mengamati, kan masih banyak masyarakat Makassar yang tidak dapat air, tapi langganan airnya ada. Sehingga dia cuma bayar abonemen. Itu semua yang harus kita mencarikan solusi supaya itu tidak terjadi. Dan dari adanya kasus ini Pak, mungkin ada yang mungkin sering membayar dan tapi ada abonemennya, apakah solusinya udah didapatkan? Ya, solusi yang sementara kami jalankan di daerah-daerah yang tidak dapat air, itu kita suplai pakai mobil tangki. Oh, oke. Bagaimana cara menyuplai melalui mobil tangki? Ada yang sifatnya bantuan, ada yang memang kita injek di pipa. Supaya air yang masuk itu tetap kebaca dari meter pelanggan. Meskipun belum semuanya, tapi paling tidak itu sudah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Makassar. Dan untuk melihat Pak bahwa keberhasilan pelayanan di Kota Makassar, khususnya dari PDAM sendiri Pak, mungkin ada survei yang dilakukan? Ada, kalau survei kami yang terakhir kami lakukan itu di Desember 2022. Di-compare dengan 2021, 2021 survei kepuasan pelanggan kita itu ada di angka 65% kalau nggak salah. Di 2022, setahun saya menjabat, survei kepuasan masyarakat sebagai pelanggan PDAM Kota Makassar itu sudah di angka 79%. Tapi surveinya dilakukan pada saat memang airnya susah. Kalau musim hujan kan percuma, orang pasti berlayar. Iya benar-benar percuma Pak survei dilakukan. Karena pasti ketersediaan air itu sangat berlimpah. Betul. Oke. Jadi mungkin nanti akan dilakukan lagi survei di bulan-bulan mendatang ini Pak, Juli, Agustus, September, katanya kan kabarnya akan terjadi. Supaya kan kelihatan bagaimana PDAM Kota Makassar mengantisipasi kemarau, kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk irit memakai air. Jauh-jauh hari kita sudah menurunkan pompa suplesi di waduk Nipa-Nipa untuk mengantisipasi kekurangan air baku kami yang dari Leko Pancing. Kan ini masalahnya kita di kemarau itu suplai air baku yang dari bendungan Leko Pancing itu berkurang di kemarau. Jadi mengantisipasi itu kita sudah menurunkan pompa suplesi di kawasan waduk untuk menambah suplai air baku kami yang masuk di IPA 2 Teraya di Panaikang. Dan ini hasilnya gimana Pak? Alhamdulillah yang kemarin masyarakat barat kota itu mestinya mereka dapat 600 liter per detik. Kemudian di kemarau mereka biasa turun di angka 450. Hari ini udah mulai stabil semua. Stabil. Iya. Oke. Jadi rumah tangga itu merata ya Pak? Alhamdulillah. Iya. Tapi Pak, kalau berbicara tentang target Pak Beni mungkin di tahun sebelumnya dan akan mencapai di tahun ini Pak, 85% ini kan baru bulan Juli Pak, masih ada beberapa bulan lagi. Tapi tinggal 11% Pak, berarti optimis ya Pak? Optimis lah. Kalau kenaikan coverage itu dia nggak ngomong masalah berapa bulan ke depan, itu ngomongnya tahunan. Kan kalau tahunan kita bisa itu paling tinggi kita bisa naikin paling 3-4%. Kemudian masa jabatan saya kan sampai ya mudah-mudahan berkat Tuhan kita bisa menyelesaikan 5 tahun. Jadi target 85% itu target di 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan. Ya. Oke. Berarti luar biasa ya Pak, karena udah 69%. Sekarang 69. Iya, dari target yang di 85%. Iya Pak. Kalau berbicara tentang instalasi pengelolaan air Pak, atau IPA itu, mungkin saat ini Kota Makassar ada berapa banyak nih? Kita ada 5 IPA. 5 IPA dengan kapasitas keseluruhan itu ada 3.150 liter per detik. Itu pun kita masih berharap ke depan masih ada. Kita masih butuh 2 spam. Di Barombong itu ada dengan kapasitas 2 kali 50 liter per detik. Kemudian yang di timur kota, kita berharap ada investor yang bisa membangun yang kapasitasnya sampai dengan 500 liter per detik. Itu harapan kami. Untuk menggait investor itu Pak, ada upaya apa nih yang dilakukan PDAM? Alhamdulillah kemarin kan Pak Wali Kota Makassar sudah menghadirkan Makassar Investment Forum di
Hotel Claro. Dan iya kami ketemu dengan investor dari Singapura yang mudah-mudahan apa yang kami bicarakan dengan Darko Singapura itu bisa diwujudkan di Timur Kota nanti. Amin. Target di 2024 lah. Oke, tahun depan ya Pak? Iya. Ya, semoga berhasil ya Pak, terrealisasi. Amin. Dan tentunya ini berguna juga bagi masyarakat banyak Pak. Ya. Apalagi mungkin sekarang ini kan kita melihat ya pembangunan Pak, pemukiman dan sebagainya ada di kota-kota, di tengah kota dan sebagainya. Bagaimana dengan ketersediaan airnya nih Pak? Apakah masih mencukupi dengan adanya pembangunan perumahan ini? Kalau ke depan ya mudah-mudahan bisa kita telayani. Kalau yang ya itulah obsesi saya ke depan itu dia harus terbangun 2 spam. Khususnya di Barombong yang kawasan banyak perumahan hari ini kan orang banyak investasi perumahan di sana. Tapi distribusi air kami pun sudah alhamdulillah beberapa masyarakat di Barombong yang 5-10 tahun sebelumnya nggak dapat air hari ini udah mulai dapat. Dan kita berupaya supaya semua kawasan yang hari ini nggak dapat air di 2024 seperti perintah Pak Wali Kota semua harus dapat air. Dapat, amin Pak. Semoga terrealisasi dengan mudah-mudahan. Kita kan berupaya. Dengan mudah ya Pak. Ya. Iya. Pak, dari kelima IPA mungkin tadi yang disebutkan Pak Beni sudah ada begitu di Kota Makassar. Biasanya kan kalau di kota-kota besar Pak sering kita lihat begitu di pemberitaan bahwa terdapat permasalahan Pak. Kalau di Kota Makassar sendiri IPA-nya mungkin ada permasalahan atau mungkin baik-baik saja Pak? Ya namanya sistem instalasi pengolahan air kan. Ya tentu biasa dalam prosesnya ada kerusakan. Bagaimana mengantisipasi supaya masyarakat tetap waspada terhadap air. Jadi setiap kali ada perbaikan di setiap spam yang kami miliki itu 2 hari sebelumnya sudah kami umumkan ke masyarakat ada perbaikan. Begitupun setelah perbaikan selesai kami umumkan lagi pengerjaan sudah selesai. Bagaimana himbauannya ke masyarakat ya supaya masyarakat mengantisipasi menampung air di tandon. Jadi estimasi pengerjaan pun kita sampaikan ke masyarakat. Iya benar. Jadi memang langkah untuk pemberitahuan itu lebih masif dan masyarakat bisa antisipasi. Iya, dan lebih dini. Iya benar-benar. Karena memang berapa saat mungkin tahun-tahun kemarin mungkin ya Pak Vio sendiri merasakan hal itu dan mendapat informasi. Jadi memang harus dipersiapkan nih Pak, ditampung airnya memang ditampung lebih dini lah Pak. Baik Pak. Kalau berbicara tentang wilayah Pak mungkin yang masih kesulitan begitu mendapat air, terutama air bersih di Kota Makassar, apakah masih ada Pak? Kalau sekarang tantangan saya itu di timur kota dan di utara kota Makassar. Timur kota lebih tepatnya di timur kota Pak? Lebih di kawasan seberang tol. Oh oke. Kemudian di sebahagian daerah Sudiang, kalau di utara kota itu di daerah Ujung Tanah dan Kecamatan Talo. Ada 4 lokasi yang menjadi tantangan yang challenge-nya buat saya supaya mereka bisa dapat air. Iya. Sulit nggak Pak untuk menanggulangi permasalahan yang ada ini? Ya, yang pasti kita siap dimaki lah, siap dihujat. Yang penting kita tetap bekerja. Benar. Itu aja. Yang jelas ada upaya begitu terus dilakukan ya walaupun memang biasanya masyarakat menunggu hasilnya aja ya Pak. Kan saya juga harus berpikir berapa penganggaran perusahaan untuk melakukan investasi jaringan dan pembangunan instalasi. Benar. Jadi memang tidak mudah Tribuners untuk menjadi seorang kayak Bapak Beni Iskandar, tidak mudah lah ya Pak. Perlu banyak ini ide-ide gagasan Pak. Ya. Baik Pak. Ini kalau berbicara tentang informasi terupdate dan juga dari BMKG Pak sudah mengeluarkan statement akan terjadi musim kemarau di bulan Juli, Agustus, September nanti Pak. 3 bulan ini dan tentunya akan berdampak bagi perairan juga Pak ya. Dalam hal ini ketersediaan air mungkin sangat berkurang. Tapi sebenarnya Pak kalau dari PDAM sendiri mungkin melihat dampak musim kemarau ini bisa kemana saja nih Pak? Kalau saya sih maunya kayak gini. Jadi meskipun memang kan ini sudah budaya, sudah beberapa tahun lalu. Setiap kali kemarau pasti kita nurunin pompa di waduk Nipa-Nipa. Jadi saya taat dengan apa ramalan yang dikeluarkan oleh BMKG. Meskipun kita tahu sendiri dan kita rasakan 1-2 tahun terakhir ini kan terjadi anomali. Anomali cuaca. Yang katanya panas tiba-tiba hujan. Jadi yang kadang hujan di kota atau nggak hujan di kota, di hulunya malah hujan. Ya kalau di hulunya hujan terus ya saya senang.
Air Ya, baku saya ngalir kan? lancar. Iya. Iya. Tapi kalau dari PDAM sendiri Pak mungkin melihat nantinya perkiraan musim kemarau akan terjadi, kan udah ada persiapan Iya. Pak dari jauh-jauh hari. Nah dampak yang akan dirasakan masyarakat memang akan kekurangan air kah atau gimana? Kalau kita nggak nurunin pompa di waduk Nipa-Nipa, itu pasti Akan terjadi. terjadi. Iya. Oke. Tapi kan kita sudah antisipasi duluan. Baik Pak, ini kalau berbicara tentang kekeringan, bukan hanya masyarakat saja yang kesulitan Iya. air, tapi juga nantinya pangan, sektor pertanian Iya. itu akan berdampak juga Pak. Tapi kalau Pak Beni sendiri melihat hal ini kan tadi sudah ada upaya nih Iya. mempersiapkan mesin-mesin dan sebagainya. Iya. Bagaimana dengan mungkin para masyarakat yang khususnya berprofesi sebagai petani Pak, ini memohon bantuan mungkin kepada mungkin bagaimana Ya. yang bisa disampaikan nih Pak? Saya bisa menyampaikan karena kita klasifikasinya adalah kota, sehingga yang namanya persawahan hampir saya pastikan, kalaupun presentasinya dia ada, mungkin dia adanya cuma 1-2% lah, yang masih berupa sawah kan. Pelanggan-pelanggan kita juga irigasi PDM tidak melayani tentang pembagian air ke sektor-sektor pertanian. Karena dari hulu sana, dari irigasi itu memang sudah kebagi. Yang buat irigasi, buat persawahan sudah dibagi. Yang buat jatahnya PDAM itu udah jalan. Jadi tidak ada kewajiban kita untuk mengalirkan, karena air yang kita produksi adalah air curah yang sudah terproses melalui laboratorium. Ya, benar. Biaya produksinya pun ada. Kalau untuk persawahan ya itu namanya air baku, memang air dari sungai langsung kan. Dalam hal ini air tanah ya Pak? Bukan Oh, air bukan tanah, air permukaan Oh, air tepatnya. permukaan namanya Iya. ya. Oke. Karena dia dari sungai kan. Iya biasanya kan mungkin begitu Ya. masyarakat ya tidak tahu perlu mengeluh kemana Ya. gitu ya kan, biasanya menyampaikan aspirasi ya ke orang-orang yang mau mendengar Betul. aja. Iya, tapi mungkin dalam hal ini bisa jadi Ya. masyarakat menyampaikan langsung ke Pak Beni Oh, iya. karena kan sosial medianya Pak PDAM Makassar ini Iya. sangat terbuka untuk kritikan. Tapi memang dalam hal ini Pak Beni sudah sampaikan memang itu bukan tupoksinya Iya. dari PDAM Kota Makassar ya Iya, Pak. Oke. Ya, baik. Pak, kalau misalnya tadi kan udah ada persiapan begitu, ada satu mobil gitu tangki untuk mengantisipasi dan adanya persediaan air Pak. Tapi mungkin kalau dari masyarakat sendiri sejak hari ini mungkin Ya. sudah mulai antisipasi ketersediaan air nanti akan berkurang atau tidak, gimana caranya nih Pak? Ya. Apa yang harus mereka lakukan? Selama saya menjabat sudah setahun, itu nomor HP saya hampir semua lapisan masyarakat punya. Oke. Jadi kapan dia kekurangan air, dia enggak melalui call center lagi, langsung ke saya aja ngirim alamatnya, ininya. Dan itu jalan sampai sekarang. Ada yang melalui call center, ada yang langsung ke saya. Khususnya daerah-daerah yang memang ini, dan itu pun responnya cepat. Sekarang dia masukin alamatnya, dia bilang tidak ada airnya. Nah, paling lama 2 jam mobil tangki kita sudah turun. Tapi dengan catatan bukan untuk satu orang. Mobil tangki turun itu harus hitungannya beberapa kawasan warga. Beberapa Jadi, perumahan itu. Iya, beberapa. Artinya paling tidak bukan untuk satu orang, untuk melayani masyarakat. Dan apakah dikenakan biaya Pak? Kalau dia perorangan, individu yang pesen buat kolam renangnya, buat itu apa, dia harus bayar dong. Oke. Karena komersil kan. Benar. Kalau untuk melayani masyarakat bawah ya enggak lah. Gratis. Iya siap. Jadi memang harus ada istilahnya bersama-sama ya Pak. Ya. Mungkin satu kawasan itu ada istilahnya komplain gitu. Iya Pak. Tapi hingga saat ini udah ada imbauan Pak bagi masyarakat mungkin Ya. antisipasi kekeringan? Ada. Udah Ya, disampaikan? Udah. Iya. Seperti apa Pak? Banyak ya. Yang paling dekat itu kita menyampaikan bahwa ya di kemarau ini ya harus irit-irit pakai air. Jangan ya, tapi susah juga karena distribusi air kemana-mana ya, namanya kalau orang mampu bayar kan, dibilang irit pun ya suka-suka dia lah. Nanti baru terasa pada saat Ya. sudah tidak ada ya Pak. Tapi Pak, kalau berbicara tentang kualitas begitu, Ya. pada saat adanya musim kemarau dengan tidak adanya musim kemarau gitu, apakah ada perbedaan kualitas Nggak dari ada, air? karena semua air yang keluar dari instalasi kami itu sudah melalui proses laboratorium. Artinya sampai ke masyarakat dia menjadi air siap pakai, bukan siap minum ya, siap pakai. Siap pakai. Oke.
Tapi Pak, adakah kerjasama atau koordinasi dengan BPBD Pak? Ada. Nanti antisipasinya kan kita tidak Kita tahu Pak, ya. koordinasi semua dengan lintas sektoral. Oke. Ya. Semua unsur lah. Dan yang paling terlibat besar nih BPBD, ada siapa lagi nih Pak? Kalau BPBD kayaknya enggak. Oh enggak juga? BPBD cuma mengantisipasi kalau ada bencana, kemudian kebutuhan air bersih itu kita backup. Oh oke. Iya kan biasanya kalau yang di pemberitaan begitu di daerah Jawa udah terjadi nih Pak ya. Sama, kita juga kalau ada bencana-bencana yang sifatnya meluas, PDM selalu siaga. Seperti ada banjir, kita tetap siaga. Oke. Siaga memberikan suplai air bersih, siaga memberikan bantuan. Kita kan juga punya anggaran untuk bantuan sosial. Baik. Kalau pertanyaan Tribuners Pak, adakah pembuatan reservoir Pak hingga saat ini? Ada. Udah Kita ada sekarang reservoir yang kita mau bangun tuh ada di ke depan itu di depan Auri. Ada juga ada dua sih, yang satunya lupa saya. Tapi yang paling dekat itu depan Auri. Depan Auri, Jalan Perintis Kemerdekaan. Oh, oke. Iya. Berarti ini juga membantu ya Pak dengan adanya nanti ketersediaan air lebih mencukupi. Iya. Baik Pak. Kalau penunggakan bayaran Pak, ini tupoksinya dari PDM Kota Makassar juga. Kalau Apakah masih ada yang mana masyarakat nih? Pak? Yang tunggakan apa denda? Dua-duanya boleh Pak dibahas nih. Kalau denda kan 4 bulan lalu udah saya turunin. Untuk golongan, klaster golongan S1 sampai dengan R3. Oke. Yang tadinya 25.000 itu sudah turun ke 15.000. 15.000. Kalau S1 sampai dengan S3 yang tadinya 15.000 itu sekarang sudah turun 10.000. Yang tetap nggak ada penurunan itu di klaster golongan pelanggan R4 ke atas. Mengapa demikian Pak? Karena R4 ke atas mestinya strata sosialnya itu bukan masyarakat bawah lagi. I see. Kan kita melakukan klaster penggolongan pelanggan itu berdasarkan stratanya pelanggan. Benar. Masa udah punya mobil masih mau gratis gimana? Tapi apakah masih ada yang nunggak nih Pak? Banyak. Justru yang sering nunggak yang banyak duitnya. Oh Tuhan. Mungkin lupa ya. Iya. Lupa. Alasan klasik ya Pak? Iya, lupa. Tapi gimana untuk menanggulanginya, kan kalau misalnya tertunggak terus Ya kasihan kan juga ya dia Pak? beban dendanya besar. Oh, oke. Jadi denda itu harus melihatnya bukan karena kita mau cari untung. Iya, Lebih melihat kepada bagaimana edukasi. benar. Edukasi denda itu diberikan supaya kita tidak menunggak. Orang lain kan lihatnya kalau sudah nunggak kenapa mahal sekali. Iya. Padahal coba dia taat bayar. Dia bayar airnya di bawah tanggal 20. Terus apa susahnya sekarang bayar air di PDAM? Semua platform pembayaran kita sudah punya. Traveloka punya, Indomaret punya, apalagi yang ada. Apa mau dibawain mesin itu ke rumahnya? Boleh. Oke. Tinggal nelpon aja. Nanti kita bawain edisi ke rumahnya. Biar dia gesek sendiri kan. Gesek ya Pak. Jadi kalau alasan lupa, kalau untuk itu ya. Ya nggak bisa di. Ya karena kemudahan itu sudah kami Benar. berikan. Oke. Jadi memang kesadaran masyarakat ya Pak, Iya. yang perlu dibangun. Betul. Ini. Bukan hanya pembayaran tapi juga meminimalisir penggunaan air. Ya. Air bersih khususnya Ya. Pak. Untuk itu Pak, pada kesempatan ini kita ingin mendengar langsung dari Pak Benny Iskandar selaku Dirut Ya. PDAM untuk menyampaikan dan mengajak para Tribuners mungkin yang masih Ya. banyak bebalnya nih Pak ya, Baik. tidak membayar, tidak menghemat dan sebagainya, boleh Pak, di sini adalah wadahnya Ya. Pak, silakan. Hai Tribuners, satu aja pesan saya, bayar air tak sebelum tanggal 20. Dan semua kemudahan sudah diberikan oleh Ya. PDAM Kota Makassar ya Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak Benny Iskandar Baik. atas waktunya dan sudah mau langsung ke studio Tribun Timur Pak berbagi kepada Tribuners. Terima kasih. Sehat sukses Sama-sama. selalu Pak Benny. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Bincang Kota. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firman Jeretno mewakili Pak Benny dan juga tim. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.